Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Mia TV dimanapun Anda berada, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali diceritakan dahulu ada seorang ahli ibadah, ada seorang yang rajin ibadah, ada seorang yang rajin puasa, ada seorang yang ahli zikir, ada seorang yang rajin tahajud, bahkan tidak pernah absen setiap harinya untuk melaksanakan sholat tahajud. Suatu ketika Abu bin Hasim hendak melakukan sholat tahajud di sepertiga malam. Lalu ketika melakukan sholat tahajud di sepertiga malam, beliau ingin ke sumur, beliau ingin ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Lalu ketika ingin ke kamar mandi, beliau dikagetkan oleh sesosok makhluk. Ditanya oleh Abu Hasim, "Wahai hamba Allah, siapakah kamu?" Sesosok makhluk itu menjawab, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Ditanya kembali oleh Abu bin Hasim, "Tugasmu apa? Dan kamu kesini mau apa?" Lalu sesosok makhluk itu menjawab, malaikat itu menjawab, "Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu ketika itu Abu bin Hasim melihat malaikat itu membawa buku yang tebal. Ditanyakan oleh Abu bin Hasim kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat utusan Allah, apa yang kamu bawa?" Dijawab oleh malaikat utusan Allah, "Saya membawa buku besar yang berisi daftar nama-nama hamba pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu Abu bin Hasim merasa bangga. Beliau merasa bangga karena mungkin saja karena dia sering beribadah, sholat tahajud, bangun malam, namanya ada di daftar nama buku tersebut. Lalu Abu bin Hasim bertanya kembali kepada malaikat utusan Allah, "Wahai malaikat utusan Allah, apakah nama saya ada di dalam buku tersebut?" Lalu malaikat utusan Allah menjawab, "Baik, akan saya cari nama kamu Abu bin Hasim." Dicari dari halaman pertama, halaman kedua, dari abjad A, tidak ada ditemukan nama Abu bin Hasim. Lalu berkata malaikat utusan Allah, "Wahai Abu bin Hasim, namamu tidak ada di dalam buku besar ini." Lalu Abu bin Hasim bertanya kembali, "Apakah kamu sudah mendetail mencari namaku di dalam buku ini?" "Sudah." Lalu Abu bin Hasim menyuruh kembali malaikat utusan Allah untuk mencari yang kedua kalinya. Dibuka kembali buku besar itu oleh malaikat utusan Allah, tetapi tidak ada nama Abu bin Hasim. Lalu Abu bin Hasim bertanya kembali kepada malaikat, "Wahai malaikat utusan Allah, kenapa nama saya tidak ada di dalam buku tersebut? Padahal saya sering melaksanakan sholat tahajud, padahal saya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal saya rajin puasa, padahal saya rajin zikir, tapi kenapa nama saya
tidak ada di dalam buku besar tersebut. Lalu malaikat utusan Allah menjawab, wahai hamba Allah Abu bin Hasim, aku bukannya tidak tahu setiap malam engkau bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Aku tahu kamu melaksanakan ibadah tersebut, tapi aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat namamu di dalam buku besar ini. Langsung seketika Abu bin Hasim nangis sejadi-jadinya. Abu bin Hasim nangis sejadi-jadinya, badannya tersungkur, lalu berkata malaikat kepada Abu bin Hasim, wahai Abu bin Hasim, engkau melaksanakan ibadah sholat tahajud, berpuasa, zikir, kamu luar biasa rajinnya. Tapi ketika kamu bangun malam, di sepertiga malam kamu melaksanakan sholat tahajud, tetapi kamu membanggakan, memamer-mamerkan ibadah kamu di hadapan khalayak umum. Kamu bangga dengan ibadah kamu, tetapi di sebelah kanan dan kirimu ada orang yang kelaparan, di depan dan di belakang ada orang yang sakit, tidak engkau tengoki. Pemirsa Mia TV dimanapun Anda berada, bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, amal apa yang engkau cintai? Amal apa yang paling engkau sukai? Kata Musa, apakah sholatku? Allah menjawab, sholatmu hebat, sholatmu bagus, tapi itu untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lalu Musa bertanya kembali kepada Allah, apakah puasaku? Lalu Allah menjawab kembali, puasamu bagus, tapi puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu. Lalu Musa bertanya kembali kepada Allah, wahai Allah, apakah zikirku? Lalu Allah menjawab, zikirmu bagus, itu untuk mengingat diriku. Lalu apa ya Allah? Musa kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjawab, amalan yang paling aku sukai adalah sodakoh, zakat, dan infak. Jadi ketika kamu beribadah kepadaku, ketika kamu beribadah hablum minallah, tapi kamu tidak melupakan hablum minan nas, berhubungan kamu kepada manusia melalui sodakoh, zakat, dan infak. Sesuai kata Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Oleh karena itu, di musim pandemik corona ini, mari semampu kita memberikan yang terbaik untuk tetangga, kanan kiri kita, depan belakang kita, bahkan saudara-saudara kita yang membutuhkan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, menjaga kita semua dari wabah penyakit corona ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.